Yang dimaksudkan dengan banyaknya tetapi terpisah atau sama satu sama lainnya ialah asal satu perbuatan telah terpisahkan dengan perbuatan sebelumnya. Misalnya tadi kalau terpisahkan tidak menjadi batal, tidak batal. Tadi udah garuk, umpamanya kita satu kali garuk atau dua kali garuk udah lihat gitu kan. Satu masih terus kata lagi, garuk lagi. Ini walaupun lebih dari 3 kali enggak. Karena udah terpisahkan oleh amalan-amalan sholat lainnya. Misal kita sedang membaca ayat atau sedang baca Fatihah, garuk, gatal, garuk. Dan tuh rasa gatal lagi, garuk lagi, tidak. Karena tadi mutalawiyatun tadi nuli-nuli atau terus menerus itulah yang menjadi membatalkannya. Kemudian walau bi ayakuna bainahuma qad raka'atin dhaifun kama fil majmu. Kalau batasan Al-Baghawi yang menyatakan bahwa antara perbuatan atau perbuatan satu dengan lainnya haruslah seukur 1 rakaat adalah lemah pendapatnya. Kalau kaitannya ukuran 1 rakaat tadi, gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatannya. Kemudian walau kanal fi'lul katsir sahwan. Tidak batal pula sholat yang dimaksudkan tadi di atas tadi ya. Tetap membatalkan sholat ya, sekalipun dengan tidak sengaja atau tidak sengaja diperbuatnya. Jadi banyak berbuat seperti dimaksud di atas tadi gerakan-gerakan walaupun tidak sengaja. Tidak sengaja, tidak ada kesadaran, tetap aja membatalkan. Makanya pentingnya sholat itu untuk betul-betul tekun itu atau khusyuk itu penting. Jadi jangan kita sholat ya berbuat sehingga ada perbuatan yang enggak kita sadari gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kau lakukan sholat, maksudnya dekati sholat, artinya taqrabu itu dekati, artinya lakukan. Jangan kau lakukan sholat wa antum sukaro, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Artinya penafsirannya ayat ini bukan berarti lagi sholat itu mabuk. Artinya sholat itu diharapkan harus betul-betul paham. Kalau ingin sempurna tadi paham apa yang kita lakukan atau sadar kita bahwa kita sedang sholat. Kadang-kadang kita kan ada sholat itu kayak enggak sadar gitu. Sholat mas sholat tapi gerakan ada aja yang bergerak. Itu namanya sholat yang enggak sadar. Padahal Allah katakan tadi wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kau lakukan sholat kecuali atau jangan kau lakukan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya orang mabuk itu kan orang yang tidak sadar. Berarti kudu sadar bahwa kita ini sedang sholat gitu aja. Bahwa kita ini sedang sholat. Kalau kita sadar bahwa kita sedang sholat berarti tidak banyak berbuat. Tidak banyak berucap. Kecuali ucapan yang kaitan dengan sholat. Kecuali perbuatan berkaitan dengan sholat. Kecuali ingatan yang kaitannya dengan sholat. Adapun ternyata tadi sudah kita usahakan, ternyata hati ini masih juga keluar. Ternyata masih ada yang terucap tanpa disadari atau tergerak yang tanpa disadari. Maka itu hanya menjadikan tidak sempurnanya sholat kita. Bukan membatalkan. Kita sudah berusaha, sudah pejam-pejam. Tapi masih juga hati kemana-mana. Ya itu mah tetap sholat kita tidak batal alias sah. Tapi memang kagak sempurna. Para jamaah saya kira ini aja dulu. Nanti masih panjang ini bahasannya. Masih ada beberapa bait lagi yang berkaitan dengan hal yang membatalkan sholat. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kan ucapan biarpun satu suku kata bermakna. Ya bermakna. Ngangguk bermakna enggak? Gerakan ucapan yang bermakna. Kalau itu tadi sekarang ngangguk. Ngangguk itu kan gerakan. Gerakan bermakna. Sama. Kalau kita kiaskan sama-sama membatalkannya. Nah, sebab itu anggukannya ada maknanya. Makna apa? Mengiyakan gitu. Ya. Sebenarnya
berkaitan dengan ini tadi asyurbul akli tadi, minum atau makan dan minum tadi, umpamanya dia begitu umpamanya mau sholat minum dulu, bisa katakan gitu karena minum umpamanya. Nah, bisa hati-hati, bisa menjadi batal manakala nanti sisa air tadi yang kita telan masih ada di sebelum sholat. Sebelum sholat, katakan sebelum sholat minum, kan masih ada nih sedikit-sedikit ditelan, bisa menjadikan batal. Itulah yang dimaksud. Bukan berarti minum itu langsung kita sedang sholat, aduh batuk-batuk serak-serak, ambil dulu gitu. Bukan maksud itu. Kalau itu mah udah jelas, nggak usah pakai dalil itu mah, nggak usah dikatakan oleh ulama. Anak kecil pun pasti batal lu sholat kok ambil minum. Tapi yang dimaksud tadi habis minum belum tuntas di sini ketelan. Makanya dengan adanya siwak atau dengan dibersihkan dulu, ditelan betul dulu. Jangan sampai ada air yang tertelan, biarpun tidak ada rasa, apalagi kalau ada rasa. Katakanlah kalau ini kan umpamanya enggak ada rasa, tapi ada sedikit masih di sini. Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar kita kan udah sholat berarti masih ada di sini air nih. Campur dengan air apa? Air ludah. Ditelan batal. Makanya tuntaskan dulu, yakinkan dulu bahwa air yang kita minum sudah ditelan sebelum sholat. Nah gitu. Tadi kan di sini dikatakan fardu wa nafluha, baik itu fardu maupun sunnah. Nah, istikharah. Iya, betul. Nah itu makanya kaitan dengan itu ya betul ya, kaitan salat istikharah, salat hajat. Itu bukan dalam sholatnya, di luarnya. Bukan kita diingat-ingatkan terus syukur ini sholat gua ini sholat umpamanya minta pilihan nih, yang hitam apa yang putih ini, yang Sunda apa yang Jawa ini calonku misalnya gitu. Misalnya istikharah itu kan. Nah itu memang yang seperti ini, yang seperti walaupun jarang terjadi, itu tetap membatalkan. Kalau lagi sholat gitu. Kan di awalnya mah jelas sholat hajat, Pak. Sholat hajat kan sholat butuh kan, sholat mempunyai keinginan. Tapi itu bukan dibawa-bawa ketika sholat terus gitu, bukan. Dalam hati kita harus putuskan dulu. Ya, jangan dalam sholat lah. Mudah-mudahan dalam hati nih, mudah-mudahan hajatku bisa dikabulkan nih. Karena sholat hajat misalnya, atau mudah-mudahan ditunjukkan nih calon menantuku, ya umpamanya itu jangan. Bisa membatalkan itu, bisa membatalkan sholat kita. Jadi berkaitan dengan hati tadi, di awal kita sholat hajat, ya memang sholat hajat sholat memerlukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Sholat istikharah ada sholat untuk minta pertimbangan Allah, pilihan. Istikharah itu kan itu dalam niat. Nah, tapi berarti dalam sholatnya mah jangan diingat-ingatkan terus itu yang bisa membatalkan itu. Bisa hasil enggak ya umpamanya, jangan. Dan tetap artinya kita ketika sholat mah layaknya sholat biasa, layaknya sholat tidak menghasilkan sesuatu. Tapi hanya sebelumnya aja pada sholat itu tujuannya adalah untuk minta petunjuk Allah. Dengan sholat mudah-mudahan Allah berikan pilihan, dengan sholat mudah-mudahan Allah berikan sesuatu. Tapi itu sebelumnya, ketika sedang sholatnya mah jangan, bisa membatalkan. Ya sama tadi minum, ya belum sholat mah nggak batal. Kalau minumnya sedang sholat bisa batal. Artinya ada sisa makanan, sisa minuman terminum, termakan, batal. Ya, jadi ketika sholat masih terus ingatnya, ya mudah-mudahan nih udah sedang sholat hajat, mudah-mudahan dikabulkan ini bisnis nih, nah, misalnya, kan gitu. Nah, cukup saya kira itu ya, alhamdulillah. Walaupun nah ini suara sampai serak-serak begini, ini memang kalau malamnya dipakai pasti pagi begini nih. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan. So, Pak Iwan masih kalau bagian saya ngirim, bagian mungkin ngirim kemana kesiapan. Nah, insya Allah siap. Mudah-mudahan nggak ada udur, nggak ada halangan. Alhamdulillah. Nah, ini yang paling ngeri ini karena ini jadwal yang
tempat yang paling jauh nggak di kesiangan doang. Kadang-kadang kalau dari sorenya agak capek banyak kegiatan, kadang-kadang tidur nyenyak gitu, kaget kadang-kadang. Tapi ini alhamdulillah karena punya HP kadang-kadang bunyi lagi, baru jam 3 bunyi lagi, matiin bunyi lagi. Akhirnya kata istri, udah 3:30 nih, ya, matikan tuh. Akhirnya alhamdulillah ada HP, ada istri, kita ingatkan. Pernah yang waktu saya langsung ke Pandeglang kan di rumah sendirian tuh. Waduh, deg-degan takut. Istri kan mau dari sini kan langsung ke Pandeglang jemput istri. Saya sholat sendirian jadi bujangan lokal waktu itu. Waduh, udah takut dari kesiangan gitu. Ya, kalau kesiangan kan itu kan jamaah nunggu kita nggak datang. Naudzubillah. Ini barangkali para jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan nanti satu kali bahasan lagi bisa selesai tentang hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan bisa terjagalah sholat kita. Nanti kita seling nanti hal yang membatalkan pahala sholat nanti digabung nanti insya Allah. Mudah-mudahan bisa terjaga sholat kita, tidak batal sholatnya dan tidak batal juga pahalanya. Demikian mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.